kiai, para santri. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat. Sehat lahir dan batin. Jadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang barokah. Barokah ilmu, barokah umur, barokah masa depan. Menjadi orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kita secara umum, bangsa Indonesia, lebih umum lagi di seluruh dunia, sekarang sedang mendapatkan cobaan yang sangat berat, yaitu dengan adanya wabah yang disebut dengan corona atau COVID-19. Sampai hari ini sudah menimpa hampir 200 negara. Salah satunya adalah negeri yang kita cintai, Indonesia. Tadi sore, putra dari guru saya, Al-Habib Omar bin Habib Zain bin Smith dari Madinah, mengirimkan pesan, menyampaikan berita kalau minggu-minggu yang lalu Masjid Nabawi masih dibuka separuh. Sudah 1 minggu ini kurang lebih Masjid Nabawi sudah ditutup total. Jadi persis seluruh Saudi Arabia tidak ada masjid yang dibuka. Dan diberlakukan jam malam semenjak asar sampai dengan jam 6 pagi tidak boleh ada orang yang keluar rumah. Itu baru satu negara. Amerika sekarang collapse ekonominya karena harus lockdown. Italia apalagi sekarang yang meninggal sudah mendekati angka 7.000 lebih. Baru saja Kanselir Jerman. Jadi kalau di sini presidennya di Jerman juga kena. Hari ini United Kingdom atau Inggris juga lockdown karena Pangeran Charles juga kena corona. Artinya ini sebagai cobaan yang luar biasa. Kalau kita mengatakan ini sebagai cobaan, berarti ini adalah peringatan buat kita agar kita ini hidup lebih istiqomah, hidup lebih dekat lagi kepada Allah, hidup lebih memanfaatkan lagi cara-cara yang sehat, hidup lebih dengan cara-cara yang bersih. Di negeri kita baru ketemu kasus pertama akhir Februari atau awal Maret kalau tidak salah. Itu baru 2 orang. Hari ini sudah hampir 900 orang yang sudah positif, yang PDP, pasien mempunyai ciri-ciri tapi hasil labnya belum keluar, itu sudah ribuan. ODP, orang yang dalam pemantauan, orangnya sehat tapi mungkin pernah ketemu dengan orang yang terkena, itu sudah puluhan ribu. Artinya ini sudah menjadi darurat. Kemarin pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Karawang memberlakukan libur untuk di rumah sampai dengan akhir Maret. Tapi melihat situasi perkembangan sekarang ini ternyata semakin besar yang terjadi wilayahnya, itu artinya perkembangannya belum bisa dihentikan. Dan itu sekarang diperpanjang lagi sampai dengan 5 April. Kalau 5 April perkembangannya juga belum bagus, bisa jadi diperpanjang lagi. Melihat situasi ini, 2 hari yang lalu pengurus besar Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan surat menganjurkan untuk pesantren-pesantren diliburkan, tapi bukan libur dalam rangka liburan bersenang-senang, tapi liburan kita untuk riyadhah. Dalam situasi yang seperti ini, jihad kita
adalah di dalam rumah. Abah biasanya setiap hari nggak pernah di rumah. Abah itu hampir setiap hari tidak di rumah. Sudah 10 hari Abah nggak keluar rumah, cuma di rumah, ngimamin ke sini, ke Pasir Hukum sudah. Jadi Abah sudah nggak ke Bandung, sudah nggak ke kegiatan-kegiatan sudah Abah off semua. Seluruh kegiatan organisasi NU di Jawa Barat sudah Abah batalkan semuanya per 10 hari yang lalu. Pelantikan PCNU, apakah konferensi cabang, apakah kegiatan apapun sudah Abah batalkan sejak 10 hari yang lalu. Tadinya Abah pengen mengkarantina santri di pesantren, rupanya pemerintah tidak menginginkan seperti itu dan menganjurkan untuk kita ini melakukan social distancing. Apa itu social distancing? Yaitu menjaga jarak dalam setiap pertemuan-pertemuan kita. Jadi kalau seperti ini sudah melanggar standar operasional kesehatan dalam rangka menangkal wabah. Karena minimal duduk jaraknya itu 1 meter minimal. Kalau bisa 2 meter. Itu berarti kalau kita setiap hari begini, kita ini setiap hari melanggar SOP. Jadi makanya PBNU pun menganjurkan untuk pesantren-pesantren diliburkan. Bahkan pesantren-pesantren besar di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa juga sudah diumumkan, membuat maklumat yang sudah disebar ke media sosial untuk diliburkan. Diliburkan dalam arti bukan libur. Jadi kita tidak libur. Dan anak-anakku, tolong kalian hari ini ada kesempatan untuk berjuang menjadi pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan membantu bagaimana biar virus ini tidak menyebar. Bagaimana caranya menjadi pahlawan kita biar tidak ikut menyebarkan virus ini dalam artian kita ikut berjuang meredamnya? Teorinya hanya satu. Kita tidak keluar rumah. Jadi kalau kita pulang bukan berarti kalian terus pulang seperti liburan biasanya, tidak hari ini. Sekarang semua perkumpulan dibubarkan oleh polisi. Gak pertemuan siang, gak pertemuan malam, gak pertemuan pagi. Asal ada orang kumpul lebih dari 5 sudah dibubarkan oleh polisi. Acara pernikahan-pernikahan semua dibubarkan. Karena tidak boleh ada kumpul, karena kumpul itu salah satu di antara yang menjadi penyebab percepatan penularan itu. Alhamdulillahnya di pesantren belum ada orang yang istilahnya terindikasi masuk, sehingga perkumpulan ini insya Allah masih aman. Masih aman ya. Jadi sengaja keluar pesantren disemprot disinfektan, masuk lagi disemprot lagi. Tujuannya itu adalah untuk mematikan mungkin di jalan ada yang nempel atau bagaimana, karena tidak kelihatan. Jadi hari ini tidak ada negara hebat. Hari ini tidak ada negara menang perang. Hari ini tidak ada Rusia. Hari ini tidak ada Amerika. Hari ini tidak ada Jerman. Negara-negara ahli teknologi pun menyerah sekarang. Semua menyerah. Tidak ada yang mampu melawan. Amerika kurang hebat apa? Iran bisa bikin nuklir. Sekarang menjadi negara terparah kedua setelah Italia. Dan Cina, negara terparah ketiga setelah Italia, Cina, Iran. Iran itu bisa bikin nuklir, tapi tidak bisa melawan virus corona. Amerika kurang apa? Siapa yang tidak kenal Amerika? Tidak mampu melawan corona. Mudah-mudahan istiqomah kalian baca hizib, istiqomah kita baca surah Yasin, istiqomah kita baca aurat-aurat, salat berjamaah dan lain sebagainya. Ini bahagia daripada al-hisnul hasin al-ghaibiyah, penjagaan dari Allah yang bersifat baik menjaga kita. Tapi kita juga tidak boleh sombong. Saya udah baca murid ini lah, nggak jalan-jalan, jangan. Ini anak-anakku
saya liburkan sementara sebagai bentuk Abah ingin kalian menjadi pahlawan. Dengan apa menjadi pahlawan? Berada di rumah, tidak keluar rumah. Kalau kira-kira sudah mikir saya kalau di rumah bosan, sekarang segera bilang sama Pak Ustadz Samsul, dicatat namanya di pesantren. Yang mau di pesantren, Abah tidak melarang. Saya nggak mau pulang, saya mau di pesantren aja, silahkan, nggak apa-apa. Saya mau jihadnya di rumah, silahkan. Mau di rumah ataupun di pesantren, tidak ada wira-wiri kita. Ya. Siap kalian jadi pahlawan? Siap kalian jadi pahlawan? Ini santri Asyidiyah sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi pahlawan, berjuang bagaimana kita bisa menangkal, membantu pemerintah, membantu masyarakat, membantu keluarga, membantu diri kita sendiri untuk selamat dari ancaman. Ini sudah mengkhawatirkan. Pemerintah sudah membuat larangan tidak ada mudik tahun ini. Yang sudah beli tiket kereta untuk perjalanan mudik, sekian puluh ribu tiket cancel semuanya dan dikembalikan uangnya. Jadi tidak ada mudik, tidak boleh mudik tahun ini. Karena kalau mudik rombongan nanti silaturahim kemana-mana, virusnya nggak terdeteksi. Sekarang sudah, kemarin hanya Jakarta yang kena. Sekarang sudah merambah ke 26 provinsi se-Indonesia, semua sudah ada kasus. Karena sulitnya terdeteksi, maka ketika di dalam suatu wilayah sudah ada lebih dari 2 yang positif, maka dinyatakan sebagai zona merah. Zona merah itu sudah zona bahaya. Jawa Barat sudah 78 kasus. Karawang sudah 5 kasus. Artinya ini zona merah. Kita harus berjuang, jangan lepas diri. Di rumah tetap sholat berjamaah dengan keluarga. Biasa di sini baca maghrib baca yasin, di rumah baca yasin. Biasa di sini baca subuh baca wirdul latif, di rumah baca wirdul latif. Biasanya di sini baca sholat baca Allahumma doa ya Allah al-aman, di rumah dibaca. Dan Abah akan mengadakan pengajian nanti yang bisa disetel di rumah live. Nanti setiap jam 1, setiap jam 20 malam. Dan nanti ada jam-jamnya nanti Abah umumkan. Ya, di sini Abah nanti nitip surat, ada 3 lembar. Lembaran yang pertama isinya adalah kaitan dengan pengumuman pesantren. 1, seluruh kegiatan formal dan non formal diliburkan sementara waktu. Kementerian Pendidikan Nasional, saking bahayanya urusan ini, UN dihapus. Tahun ini tidak ada UN. Rezekinya yang kelas 3. Tidak ada UN tahun ini. Seluruh universitas swasta dan negeri, semester, UTS, apapun bentuknya, kegiatan kampus diliburkan karena menghindari kerumunan. Ya, jadi ini bukan libur tapi apa? Jihad. Apa? Jihad kita untuk meredam penyebaran virus ini. Yang kedua, pelaksanaan haflah akhirus sana ditunda sampai dengan ada pemberitahuan berikutnya nanti kapan amannya untuk melaksanakan acara itu. 3, jadwal libur dimajukan mulai berjalan 27 Maret besok. Ini untuk jadwal libur jihad di Sabilillah. Yang keempat, semua santri saya mohon untuk nurut. Ini penjemputannya tidak dibarengkan. Jadi kepulangan santri harus dijemput, tidak boleh pulang sendiri. Penjemputannya pun tidak bareng, kita bikin bersip-sip karena biar tidak numpuk. Besok kita akan datangkan kepolisian, besok akan kita datangkan dari TNI untuk mengatur. Yang boleh masuk hanya 10 keluar, setelah 10 keluar masih masuk.
Pokoknya sebisa apapun tidak ada yang menggerombol. Jadi ini dalam rangka untuk kita bahagia daripada uang, ya. Nanti yang memberitahukan kamar ini jam berapa, hari apa, wali asuhnya, ya. Nanti diberitahu. Kemudian yang kelima, seluruh wali santri dan wali santri, berarti kalian dan nanti orang tuanya, aktif melaporkan kegiatan kepada wali asuhnya sementara dalam kondisi ini. Jadi sekarang hashtagnya adalah belajar di rumah dulu. Ya, hashtagnya apa? Belajar di rumah dulu. Nah, belajar bawa buku ke rumah. Selama liburan, dalam rangka peran aktif kita berjuang, kita berjuang dalam rangka meredam atau menghentikan penyebaran virus COVID-19, dimohon untuk mentaati hashtag-hashtag yang ada. Hashtag yang pertama, tetap di rumah. Apa? Tetap di rumah. Nah, hashtag yang kedua, mutolaah di rumah. Hashtag yang ketiga, jaga diri, jaga jarak. Hashtag yang selanjutnya, selalu bersih dan suci. Nah, hashtag yang berikutnya, istiqomah wirid. Hashtag yang berikutnya, selalu berdoa. Hashtagnya ditulis besar-besar. Ini saya pun lupa nulis ini. Hashtagnya ditulis yang besar-besar dalam satu lembaran, nanti ditempel di rumah, ya. Kemudian selanjutnya, santri kembali, ini edaran sementara, ya. Kembali ke pesantren lagi tanggal 21 Sya'ban atau 15 April. 15 April. Tapi dengan syarat membawa kartu atau surat sehat dari dokter resmi rumah sakit setempat. Jadi kalau mau ke pesantren sekarang ada rumah sakit menyiapkan namanya kartu sehat. Jadi kalau mau ke pesantren diperiksa dulu, bengek apa enggak, batuk apa enggak, ya. Tapi kalau sudah diperiksa, oh sehat, dikasih kartu, pulang ke pesantren. Akan tetapi nanti sebelum tanggal 15, memastikan tanggal 15 betul kita kembali atau diperpanjang, nanti akan ada pemberitahuan. Karena kita tergantung kepada perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah. Ya. Kemudian kepada para wali santri, jadi ini surat harus sampai kepada orang tua. Dimohon untuk menjaga agar anak-anak dipastikan selalu ada di rumah. Ya. Pengajian rutin malam Kamis diliburkan menunggu pemberitahuan ngaji berikutnya. Kepada seluruh santri dimohon untuk mengistiqomahkan aurat yang sudah diamalkan di pondok pesantren. Sanggup? Sanggup? 11. Ikhtiar maksimal, berdoa yang khusyuk, dan istiqomah berjamaah dengan keluarga. Semoga menjadi perlindungan untuk kita dan keluarga dari cobaan wabah ini. Nanti ada 3 lembar yang Abah berikan. Lembaran yang kedua, ini jadwal-jadwal nanti ngaji. Jadi semua santri pulang nanti bawa buku. Apa ngaji apa harus dicatat. Dicatat, misalnya hari ini apa ngaji, kalian lihat. Ya. Lihat nanti akan menyampaikan apa, kesimpulannya ditulis nanti tanggal sekian, jam sekian, isinya kesimpulannya pelajarannya 1 ini, 2 ini. Nanti yang malam pelajarannya apa, 2 ini, 3 ini. Itu setiap hari nanti dilaporkan ke wali asuh. Nanti bukunya setelah liburan dikumpulkan. Ini nanti jadwalnya sudah ada, kita siapkan juga. Jadi sekarang apa jadi kiai medsos?
ngajinya di depan kamera, santrinya nggak tahu gimana. Nah, jadi nanti di rumah bawa buku, stil ngaji, judulnya Salam Mintain. Ya. Kita ngaji dari jarak jauh. Nah, ini doa yang biasa kita baca, ini nanti juga diperbanyak. Jadi nanti setiap santri akan mendapat lembar untuk dibawa disampaikan ke orang tua. Paham? Paham. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Mudah-mudahan cobaan ini akan segera berakhir. Bangsa kita menjadi bangsa yang sehat. Santri dan anak-anakku semua menjadi orang-orang yang sehat lahir dan batin. Dan apa yang kita lakukan dengan kita berada di rumah, kita menjadi orang yang dicatat sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Karena kita berada di rumah itu bahagian daripada membantu diri kita, keluarga kita, pemerintah dan masyarakat pada umumnya biar tidak ikut berperan dalam menyebarkan virus ini. Jadi bahayanya kalau kita menganggap ini biasa-biasa saja. Korban yang begitu banyak di Itali karena mereka disuruh di rumah tidak mau. India korbannya baru 10 orang, satu negara. Penduduknya 1,3 miliar. Kita 250 juta. India itu penduduknya 1,3 miliar. 10 yang mati sudah lockdown. 1,3 miliar orang nggak boleh keluar rumah. Nah, ini kita jangan main-main lah dengan ini. Main motor kemana jangan. Pokoknya di rumah. Ya. Di rumah insya Allah akan menjadi sesuatu yang bisa membantu kita untuk berjuang dalam meredakan maraknya virus ini. Ada nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang menasehatkan di mana akhir zaman itu memang kita terhindar dari segala bentuk fitnah. Kita ini dianjurkan untuk banyak berdoa. Apa kata beliau? Ilzam al-bait la takhruj min al-baiti tandam. Selalulah kau di rumah. Jangan suka keluar, nanti suatu saat kamu akan menyesal. Ilzam al-bait la takhruj min al-bait tahtam. Selalulah di rumah. Jangan keluar dari rumah. Karena kau akan terperhatikan. Ilzam al-bait ya miskin. Fahdha wa taghnam. Selalulah kau berada di rumah. Wahai hamba Allah yang miskin. Kau akan beruntung dan mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan. Ilzam al-bait wahkir filladhi qad taqaddam. Selalulah kau di rumah dan berpikirlah masa lalu. Mungkin itu bisa menjadi bahan untuk renungan. Min dzunubika wa ma anta alaihi sataqdam. Pikirkanlah dosa-dosamu yang masa lalu. Engkau akan menjadi orang yang lebih maju. Min umurin idhamin minnaha at-tiflu yahram. Kau akan bisa menjadi lebih maju dalam hal-hal yang agung, di mana masa kecil itu suatu saat akan menua. Wattaqillah washkurhu ala ma bihi an'am. Selalu di rumah dengan merenungi, mensyukuri nikmat di mana Allah telah berikan nikmat itu kepada kita. Wa ghanam al-umr ya maghrur min qabli yahram. Dan peliharalah umur wahai orang yang sudah lama tertipu sebelum kita diharamkan dari kenikmatan itu. Ihdar lisanak kafuhu dhummahu dhum minhu asyar ma ahsab ahadu minhu yaslam. Ketika di rumah jagalah lisan, tutup lisan, jangan sampai keluar dari lisan sesuatu yang jelek sehingga akan menjadi manusia yang selamat. Dan seterusnya
Nasihat ini ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Thahir, pengarang kitab Ulumut Taufiq. Berarti sudah sekian ratus tahun yang lalu. Ternyata nasihat itu sekarang berharga untuk kita. Mudah-mudahan kita dengan di rumah atau di pesantren, tidak kemana-mana, kita akan menjadi lebih baik dan lebih berkah. Sekali lagi, ada tidak melarang untuk di pesantren. Yang di pesantren berarti tidak keluar dari pesantren, yang di rumah tidak keluar dari rumah. Jadi yang pengen tetap di pesantren, tinggal menyampaikan kepada Dr. Samsul, dan kita akan menjalani aktivitas seperti biasa. Mungkin nanti kegiatannya kita batasi nanti sesuai dengan hasil musyawarah kami. Paham semuanya? Kemudian mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita perlindungan, Allah berikan kepada kita dan keluarga kita semuanya keselamatan dari segala bentuk hal yang sekarang menimpa bangsa ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulh ma'mun wa salahi shan zahiran wa batinan fid din wal dunya wal akhirah tabi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalidina ma'at tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa la imtihan بحق سيدنا ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, ila liqa'i ma'assalamah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.